Evan menatap langit yang mendung dari jendela apartemen kecilnya. Hujan belum turun, tapi udara sudah cukup berat untuk menekan dadanya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia diam di tempat yang sama. Duduk di kursi kayu yang mulai goyah, ditemani secangkir kopi dingin dan kenangan yang tak mau pergi. Sudah bertahun-tahun sejak semuanya berakhir, namun setiap kali malam datang lebih cepat dari biasanya, bayangan itu kembali menghampiri. Wajah Adelina masih sama di dalam pikirannya. Teduh, lembut, tapi menyisakan luka yang tak bisa dihapus waktu. Ia dulu tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa sekejam itu. Bukan karena kebohongan atau perselingkuhan, tapi karena ketidakmampuan dua manusia untuk memahami luka satu sama lain. Adelina bukan orang jahat, dan Evan bukan korban sempurna. Mereka hanya dua jiwa yang salah. Waktu, salah cara mencintai. Hubungan mereka dulu seperti rumah kaca, indah dari luar, tapi mudah retak di dalam. Setiap hari penuh kehangatan, tapi di balik itu ada dingin yang menunggu saat semua retak kecil mulai membesar. Evan ingat bagaimana semua berawal dari hal sederhana. Pesan yang tak dibalas, janji yang terlambat, dan gengsi yang terlalu tinggi untuk saling menunduk. Hingga akhirnya, cinta yang dulunya menjadi tempat pulang, justru berubah menjadi tempat saling menyalahkan. Yang paling menyakitkan bagi Evan bukanlah kehilangan Adelina, melainkan cara kepergian itu terjadi, tanpa ucapan maaf, tanpa penjelasan. Seolah semua yang mereka lewati tidak lebih dari kesalahan yang ingin segera dilupakan. Ada hari-hari di mana Evan mencoba menulis surat permintaan maaf palsu dari Adelina, hanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Ia menulis dengan kalimat yang ia tahu tidak akan pernah benar-benar dikatakan. Maaf, karena aku pergi tanpa alasan. Namun setiap kali ia selesai menulis, kertas itu terasa kosong. Tidak peduli seberapa dalam ia mencoba berpura-pura, hatinya tahu bahwa kata maaf itu tidak akan datang. Malam-malam menjadi lebih panjang setelah itu. Evan mulai berbicara pada dirinya sendiri di cermin. Berusaha mencari kesalahan yang bisa ia perbaiki, meskipun semua sudah terlambat. Ia menyalahkan dirinya karena tidak cukup sabar, tapi juga membenci Adelina karena tidak pernah mencoba memahami. Waktu berjalan, tapi luka tetap ada di tempat yang sama. Orang-orang bilang, waktu menyembuhkan segalanya, tapi Evan tahu, tidak semua luka bisa sembuh. Beberapa hanya belajar hidup berdampingan dengan kita. Kadang, di tengah keramaian kota, ia merasa melihat sosok Adelina lewat sekilas. Di halte, di toko buku, di kafe yang dulu sering mereka datangi. Namun setiap kali ia menoleh, yang tersisa hanya bayangan. Mungkin karena ia tidak benar-benar ingin melupakan. Meski tahu kenangan itu menyakitkan, ada sesuatu yang aneh dalam kehilangan yang tidak selesai. Ia seperti hidup di dua dunia. Satu di masa kini, dan satu lagi di masa lalu yang menolak pergi. Pada suatu pagi yang dingin, Evan memutuskan untuk menulis ulang kisah mereka. Bukan untuk mengingat, tapi untuk melepaskan. Ia menulis tentang hari pertama mereka bertemu, tentang cara Adelina tertawa saat hujan turun, tentang semua hal kecil yang membuat hidupnya terasa berarti. Namun semakin banyak ia menulis, semakin besar pula rasa perih di dadanya. Ia sadar, menulis bukan tentang melupakan, tapi mengakui bahwa semuanya pernah ada. Ia berhenti sejenak dan menatap halaman kosong. Lalu ia menulis satu kalimat pelan dengan tangan bergetar. Harusnya kau minta maaf kepadaku. Kalimat itu sederhana, tapi membawa seluruh beban yang selama ini ia tahan. Maaf yang tidak pernah diucapkan telah menahan langkahnya selama ini. Ia tidak butuh pengakuan bahwa ia benar atau Adelina salah. Ia hanya butuh pengakuan bahwa rasa sakitnya nyata. Hari-hari berikutnya, Evan mulai berjalan ke tempat-tempat yang dulu ia hindari. Ia kembali ke taman yang dulu mereka datangi setiap minggu pagi. Pohon besar di tengah taman itu masih sama. Namun kini, daun-daunnya lebih rimbun, dan cahaya matahari menembus sela-selanya seperti kilasan kenangan yang tidak lagi melukai. Evan duduk di bangku batu yang dingin dan menulis lagi. Kali ini, tulisannya lebih tenang. Ia menulis, mungkin maaf itu tidak harus datang dari bibirmu. Mungkin aku harus belajar memberikannya pada diriku sendiri. Ia membaca kalimat itu berkali-kali, dan entah mengapa, dadanya terasa lebih ringan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu apapun dari masa lalu. Malamnya, ia pulang ke apartemen dan membuka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa aroma hujan yang baru saja turun. Ia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya mengembara. Ia tidak lagi marah, hanya lelah. Dan dari kelelahan itu, lahir ketenangan yang lama ia cari. Hari-hari setelah itu, Evan mulai hidup kembali dengan cara kecil. Ia mulai membuat sarapan berhalan pagi,
bahkan tersenyum pada tetangga yang lewat. Ia masih menyimpan kenangan tentang Adelina, tapi kini kenangan itu tidak lagi menjadi beban. Ia menyimpannya seperti seseorang menyimpan foto lama, bukan untuk ditangisi, tapi untuk diingat bahwa kebahagiaan pernah ada. Sampai suatu sore, tanpa rencana, ia menerima pesan singkat dari nomor yang sudah lama ia hapus. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Aku minta maaf." Evan menatap layar itu lama. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Ia tidak tahu harus merasa apa, lega, sedih, atau marah. Namun, setelah beberapa menit, ia tersenyum kecil. Karena akhirnya, kata yang selama ini ia tunggu datang juga. Tapi lucunya, saat ia membaca pesan itu, ia sadar bahwa ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Ia sudah memaafkan, jauh sebelum pesan itu tiba. Mungkin begitulah hidup bekerja. Maaf datang bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menegaskan bahwa kita telah melewatinya. Ia menutup ponselnya, menatap keluar jendela, dan melihat langit yang mulai memerah di ufuk barat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Evan merasa damai. Ia tahu, Adelina tidak lagi menjadi pusat dari lukanya. Ia bukan lagi seseorang yang perlu dimengerti, tapi bagian dari perjalanan yang membuatnya menjadi manusia yang lebih utuh. Malam itu, Evan menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. "Aku tidak marah lagi. Aku hanya berterima kasih karena kau pernah datang." Kemudian ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang perlahan bersih dari awan. Hujan berhenti sepenuhnya, dan di kejauhan, bulan mulai muncul pelan-pelan. Evan tersenyum. Di hatinya yang dulu penuh luka, kini tumbuh sesuatu yang baru. Ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ia tahu, hidup tidak akan berhenti memberinya kehilangan. Tapi kali ini, ia siap untuk melangkah tanpa menoleh lagi. Karena pada akhirnya, maaf bukan untuk orang lain. Maaf adalah cara terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Evan benar-benar merasa bebas.